Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga Allah kasih kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi di video baru aku. Di video kali ini aku mau sharing cara aku budgeting di bulan September. Dan seperti biasa, di sini aku udah buat template-nya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Di bulan September ini sama halnya dengan di bulan Agustus, aku menggunakan dua metode ya teman-teman. Metode pertama yaitu metode bulanan dan yang kedua metode mingguan. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman di bulan yang lalu, aku menggunakan dua metode ini sangat efektif ya teman-teman. Aku ngerasa di setiap minggunya jadi bisa mengepres semua pengeluaran. Jadi pertama aku akan buat budgeting bulanan dulu ya teman-teman. Kemudian aku akan buat budgeting mingguan dengan menyisihkan beberapa uang dibagi ke 4 minggu. Tapi di video kali ini aku hanya share tentang budgeting bulanannya dulu ya teman-teman. Untuk budgeting minggu pertama sampai keempat nanti akan aku sharing bertahap di video selanjutnya. Jadi teman-teman tungguin terus ya video terbaru dari aku. Insya Allah kalau nggak ada kendala, video terbaru akan tayang pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah seperti biasa ya teman-teman, di budget bulanan ini aku akan buat 4 kategori. Untuk kategori yang pertama yaitu giving atau memberikan ke keluarga atau orang lain ya teman-teman. Untuk kategori ini biasanya aku tujukan ke orang tua dan sedekah ya teman-teman. Seperti biasa untuk nominalnya nggak akan aku spill di sini. Kalian bisa sesuaikan aja dengan penghasilan teman-teman. Yang kedua adalah kategori saving atau menabung. Kalau teman-teman punya penghasilan yang lebih, disarankan banget untuk menyisihkan di awal gajian. Untuk tabungan ini bisa dipisahkan ke beberapa tujuan ya teman-teman. Contohnya di sini aku ada 4 tujuan. Yang pertama adalah tabungan utama, yang kedua adalah dana darurat, yang ketiga adalah dana pendidikan, dan yang terakhir adalah sinking fund. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai dana darurat dan sinking fund, aku saranin untuk lihat video aku sebelumnya ya. Di video sebelumnya aku udah kupas tuntas secara detail mengenai penjelasan apa itu dana darurat dan apa itu sinking fund. Lanjut untuk kategori yang ketiga yaitu living atau biaya hidup. Di dalam kategori ini mencakup suatu kewajiban juga ya teman-teman. Seperti biasa untuk tabelnya aku buat 4 kolom, yaitu kolom pertama kategori, kedua budget, ketiga aktual, dan keempat selisih. Untuk bagian kategori biasanya aku isi pos-pos pengeluaran dan kewajiban ya teman-teman. Untuk bagian budget di sini akan aku tulis nominal budget yang aku tetapkan setiap bulannya. Sedangkan untuk bagian aktual aku akan tulis nominal yang terpakai ya teman-teman. Dan untuk kolom selisih di sini aku akan tulis sisa budget di bulan tersebut. Nah, untuk kolom aktual dan selisih akan ditulis pada saat evaluasi bulanan ya teman-teman, biasanya di akhir bulan. Ini dia kategori pengeluaran aku ya teman-teman. Yang pertama adalah listrik, BBM, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kuota atau paket internet, kesehatan, dana tak terduga, dan di sini aku tulis pegangan suami ya teman-teman. Khusus bulan ini pegangan suami aku masukkan ke budget ini. Biasanya budget yang aku kelola ini di luar pegangan suami ya teman-teman. Tapi karena suamiku mau keluar kota, jadi aku siapkan aja pegangan untuk suamiku. Itu dia kategori living. Sekarang kita lanjut ke kategori yang terakhir. Nah, kategori yang terakhir ini adalah fun ya teman-teman. Di kategori ini biasanya aku budgetkan untuk jajan, makan di luar, dan jalan-jalan. Dan gak lupa juga aku biasanya buat kolom untuk catatan. Kolom catatan ini menurut aku penting banget ya teman-teman. Ibaratnya ini adalah suatu kesimpulan dari bulan tersebut. Sekarang yuk kita isi nominal di dalam kolom budget. Untuk pos listrik di sini aku budgetkan 300.000 ya teman-teman. Untuk BBM di sini aku budgetkan 50.000.
Air galon aku budgetkan 50.000. Untuk belanja bulanan aku budgetkan 200.000. Sebenarnya untuk belanja bulanan aku selalu budgetkan 550.000 ya teman-teman. Tapi karena aku masih mudik sampai tanggal 14 September, jadi aku budgetkan 200.000 aja. Ya, semoga cukup sampai akhir bulan. Untuk budget belanja mingguan, di sini aku budgetkan 500.000, kuota 300.000. Untuk kesehatan aku budgetkan 50.000, biasanya aku beli untuk vitamin. Dana tak terduga aku budgetkan 100.000 dan pegangan suami 600.000. Nah, itu dia budget di bulan September untuk kategori living. Di sini aku mau totalkan ya teman-teman, untuk kategori living jumlahnya berapa. Ini dia total yang udah aku jumlahkan ya teman-teman, yaitu totalnya 2.200.000. Alhamdulillah, semoga uangnya cukup sampai akhir bulan. Dan semoga ada sisa budget bulanan ya teman-teman, supaya bisa ditabung. Amin ya robbal alamin. Oh iya, teman-teman sendiri gimana nih? Udah pada budgeting September atau belum? Buat teman-teman yang udah budgeting, alhamdulillah. Dan buat yang belum, yuk kita budgeting bareng-bareng. Nah, sesuai dengan judulnya, aku juga mau sharing pengalaman aku setelah menggunakan dua metode budgeting. Sebenarnya tadi di awal aku udah cerita juga ya teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk sharingnya, di sini aku udah budgetkan untuk kategori fun yaitu 200.000. Alhamdulillah, untuk budgeting di bulan September ini udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cash stuffing atau memasukkan uang ke dalam setiap posnya. Buat teman-teman yang mau mulai budgeting, boleh ya screenshot dan terapkan di rumah. Oh iya, aku belum sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini aku akan banyak share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya aku akan sharing cara mengelola keuangan, budgeting, tabungan, dan tips lainnya. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan supaya aku lebih semangat untuk buat kontennya. Buat teman-teman yang udah support aku sampai saat ini, terima kasih banyak ya. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Sambil temenin aku cash stuffing, aku mau lanjutin untuk sharingnya. Ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Menggunakan dua metode itu efektif banget untuk menekan pengeluaran kita. Jadi di bulan lalu atau bulan Agustus, aku mulai menerapkan dua metode budgeting, yaitu bulanan dan lanjut ke mingguan. Ternyata sisa budget bulan lalu itu lumayan banget ya teman-teman. Catatan aku juga jadi lebih rapi. Selain itu, kita jadi bisa mengepres pengeluaran setiap minggunya. Sedangkan untuk budget bulanan itu setiap minggunya nggak ada batasan. Jadi kita itu ngerasa uangnya tuh masih banyak terus, padahal ya masih banyak juga minggu-minggu selanjutnya. Menurut aku pribadi, metode bulanan ini sangat rentan untuk orang-orang tertentu, di mana dia akan boros di awal tapi boncos di akhir. Jadi makanya teman-teman, penting banget untuk setiap orang itu mencoba beberapa metode dan mencari mana metode yang efektif untuk dirinya. Begitulah ya teman-teman, dalam budgeting kita nggak bisa 100% langsung berhasil, tapi ada proses yang harus kita lalui. Dari mulai niat yang harus kita kuatkan, belajar untuk mencari metode yang tepat untuk diri kita, belajar disiplin dan konsisten dalam mencatat pengeluaran setiap harinya, dan belajar untuk pelan-pelan menabung dari sisa budget bulanan. Namanya juga hidup ya teman-teman, kita harus terus belajar. Jadi buat teman-teman yang selalu gagal budgeting, gak apa-apa, dicoba terus sampai akhirnya berhasil. Untuk permulaan, teman-teman gak perlu lihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Jangan juga membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu pasti beda-beda prosesnya ya teman-teman. Justru kita bisa belajar dari proses yang kita lalui. Oh iya, di sini aku nggak ada niatan untuk ria atau menggurui teman-teman. Aku murni mau sharing ke
teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa ambil hal positif dari video aku dan buang hal-hal yang negatif ya. Alhamdulillah untuk cash stuffingnya udah selesai. Aku tuh ngerasa seneng banget kalau udah budgeting dan cash stuffing di awal bulan. Ada yang kayak gitu juga nggak sih teman-teman? Boleh ya sharing di kolom komentar. Nggak kerasa ya teman-teman, udah sampai di akhir video. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Aku pamit ya teman-teman, dan aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.